Cara kita melihat suatu persoalan jangan dikit-dikit metode gitu. Ini dulu pembicaraan ke metode itu karena apa ya, kalau boleh kita katakan lagi demam gitu. Oh, kalau ngajar itu dengan metode ini pasti sukses. Siapa bilang begitu? Karena metode itu sangat tergantung pada siapa yang menggunakan. Metode yang sama pasti nggak sama. Karena setiap orang, setiap pemakai metode itu mungkin punya kelebihan-kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, kita tidak itu ya, kita ke ini tadi maksudnya ini masih ke apa, ke rencana besar dari perkuliahan kita gitu ya. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Saya Pratiwi. Tadi saya melihat secara garis besar perkuliahan kita lebih ke analisis ya Ustadz ya. Saya menangkapnya kita mahasiswa diminta untuk bisa menganalisis dan sintesis. Sejauh mana mau tidak mau kita harus membaca, dan karena keterbatasan, bisa jadi keterbatasan kosakata atau apa, sehingga kita masih memakai itu kata-kata dari penulis itu sebenarnya terkadang masih kepakai. Itu sejauh mana sih Ustadz kita masih dibilang ini plagiat atau tidak begitu? Di mana sampai batasannya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Oke. Ukuran plagiarisme itu salah satunya bisa dicek melalui namanya plagiarism checker. Pengecek plagiarisme. Ada Turnitin, ada apa lagi saya nggak hafal satu-satu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kita punya aturan di pasca ini atau di tingkat magister bahkan doktor itu boleh ada similarity, kesamaan ya, dengan yang sudah ditulis orang lain itu maksimal 25%. Jadi saudara harus menunjukkan hal yang berbeda walaupun substansinya mungkin sama, tapi kalau redaksi dan pembahasan atau ungkapannya tidak sama itu nggak apa-apa. Jadi plagiarisme itu lebih pada, kalau boleh kita sebut ya, lebih pada penggunaan redaksi kata-kata. Jadi kalau ngutip sebaiknya jangan ngutip langsung, kecuali ngutip ayat. Nah, ngutip ayat kan nggak boleh disimbolkan, nggak boleh saudara beristihad sendiri, tapi harus utuh kan. Ngutip definisi mungkin iya, ngutip makna bahasa iya. Tapi kalau pendapat atau ngutip rincian mungkin iya, rukun iman tuh ada 6, A, B, C, D ya, pastilah nggak mungkin ini ya. Tapi kalau penjelasan dari masing-masing rukun iman kan boleh berbeda-beda kan, gitu. Jadi salah satu cara ngecek plagiasi atau tidak itu melalui Turnitin ya, aplikasi namanya Turnitin, nanti silakan dilihat. Kalau kesamaannya lebih dari 25 berarti saudara masih banyak mengutip secara langsung. Kalau kurang dari itu berarti saudara dianggap bebas atau tidak terkena tuduhan plagiat, kira-kira seperti itu. Itu ada ini ya, bahkan nanti ketika mau selesai itu kan semua tesis yang akan disidangkan, diujikan itu harus menunjukkan bukti sudah dicek ya, Turnitinya, ada plagiarisme dilampirkan. Coba aja nanti iseng-iseng saudara kalau pas ke kampus, terutama kampus 2 ya, SPS ya, akhir dari itu ada plagiarism checkernya, dibuktikan bahwa memang setelah dicek karya itu tidak ada kesamaan yang melampaui ambang batas 25% ya, maka selebihnya ya harus berbeda. Jadi supaya berbeda saudara harus kreatif, saudara harus bisa merubah kata-kata saudara sendiri gitu. Biasanya cara merubahnya sederhana saja. Kalau orang lain pakai kalimat aktif ya cobalah saudara ganti kalimat pasif, itu udah aman. Itu aja. Yang lain menggunakan kata berusaha ya mungkin gantilah berupaya, kira-kira begitu. Ya, jadi sebenarnya sederhana, asal saudara mau kreatif, jangan hanya mau enaknya saja, nggak berusaha untuk mengolah atau nggak berusaha untuk memodifikasi gitu ya. Boleh saudara mengikuti pendapat siapapun, tapi kalau bisa jangan ngambil pendapat itu kata-katanya persis dengan yang dikutip.
kecuali kalau itu sudah merupakan sabda Nabi atau ayat firman Allah gitu ya. Kalau itu iya, nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Nanti dianggap kita mendustakan atau memalsukan hadis jadinya gitu. Oke, saya kira begitu ya. Sorof Ibnu Usfur Al-Andalusi ya. Dia seorang tokoh yang punya buku dari awal ya, Al-Mumti fi apa At-Tasrif atau apa, yang menjadi sangat populer ya. Kemudian Ibnu Malik Al-Andalusi atau At-Ta'i dan Ad-Dimashqi, itu yang pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian fonologi bahasa Arab, ilmu aswatnya ini, mungkin dari segi metode dan orientasinya itu kemana, yang dulu dirumuskan oleh para ulama kita seperti Al-Khalil, Ibnu Ahmad, Sibawai. Yang modern ada Kamal Bishr, bukunya terkenal tuh, ilmu aswat. Ada Robert Peladu, ininya apa namanya, huruf hijaiyah. Jadi kalau saudara nyari kata istighfar itu nggak ketemu di alif, ketemunya di asalnya apa? Oh, dari ghafaro, berarti di ghin. Nanti kita lihat turunannya apa saja, ketemulah istighfar gitu. Ruang lingkupnya itu sangat luas ya, nahwu dalam bahasa Arab ini. Karena apa? Karena bahasa Arab ini bahasa paling tua dan paling punya banyak dalam tanda petik kasus ya. Kasus dalam arti jangan negatif ya. Mubtada saja ada mu'akhor, ada ragamnya banyak gitu ya. Kemudian pembagian kata, pembagian isim, pembagian masdar saja itu sekian banyak. Ini hanya sekedar menyebut saja ya. Berikutnya nanti pengembangan pembelajaran sorof ya, ada Mahmud Kamil An-Naqor, Rusdi Ahmad Tuaima, Bloomfield, Robert Ladu dan lain-lain. Ada pengembangan pembelajaran Maharo Istima, ini dari materi ya, dari unsur bahasa ke maharohnya. Tempo hari hanya dua, ada saya istilahkan dengan Maharo Istiqbal atau Maharo Istiqbaliyah dan Maharo Intajiyah. Nah, keterampilan reseptif dan produktif ya. Pengembangan pembelajaran mufrodat, pengembangan pembelajaran insya, pembelajaran mahfudot, kemudian agak ke sastra sedikit, masrohiyah, balaghah, sastra Arab, kemudian al-anasyid, al-arabiyah, lagu-lagu bahasa Arab kan juga penting ya. Karena ketika kita nulis itu kadang-kadang dipengaruhi oleh ragam lisan kita. Kalau ragam lisan kita itu walaupun kalimatnya mungkin nggak sempurna karena kita melihat konteksnya dan langsung berhadapan, biasanya masih paham lah. Jadi kalau sudah ditulis kita nggak tahu konteks, biasanya nggak paham. Nah, ketentuan teknisnya begini, ini yang kita sepakati. Makalah minimal 15 halaman, 4 spasi 1,5. Kalau Arab 1 spasi aja ya. Kalau Indonesia 1,5. Mengapa? Karena kalau Arab 1,5 itu sama dengan 2,5 itu kalau pakai spasi Indonesia ya. Jadi boros kertas jadinya ya. Misalnya halaman sekian, bukan hanya itu, tapi juga bisa beri tambahan kalau ada istilah-istilah yang memang perlu diperjelas gitu ya. Saya kira itu ketentuan teknisnya. Outline-nya kalau nanti ada kaitan dengan tokoh seperti ini ya. Ini kalau mau saya tambahkan gini, sebentar ya. Pembelajaran ini contoh aja. Jadi kalau bisa judulnya di sini apa? Di sini judul, kemudian ada abstrak ya. Abstrak ini nanti kalau di akhir itu ada 2 bahasa ya. Misalnya Arab dan Inggris gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ada di bawahnya namanya kata kunci. Kata kunci itu maksimal kalau tidak salah 6 atau 7 kata ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu kata kuncinya.